sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini tentunya teknologi yang serba digital sangat bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini. Di mana juga keadaan seperti sedang pandemi seperti ini, tentunya dunia digitalisasi sangat maju. Karena untuk mengurangi angka virus coronanya itu sendiri, jadi kita juga mengurangi kontak dengan orang-orang sehingga dapat menurunkan angka dari penyakit virus corona itu sendiri. Nah, hubungannya dengan dunia digitalisasi dengan narasumber kita kali ini adalah judul inovasinya microstrip meter persegi pada frekuensi 3,9 GHz dengan tool komputasi numerik. Nah, apa sih ini ya? Nanti kita sapa dulu nih narasumber kita dengan Nabila Anggita Putri, adalah mahasiswa dari Universitas Tridinanti Palembang, jurusannya Teknik Elektro. Wah, kita langsung saja ya sapa narasumber kita. Halo Nabila, apa kabar? Ya, halo Kak, Assalamualaikum. Kabar baik ya? Ya, Tetap sehat ya, ya tentunya sehat. nih. Nabila, mungkin sahabat inovasi udah penasaran nih, karena aku aja udah penasaran nih dari judulnya microstrip ya. Mungkin bisa dijelasin nih kepada sahabat inovasi di rumah, apa sih ini inovasinya? Microstrip itu sendiri itu yaitu adalah antena, sebuah antena. Microstrip itu antena yang kecil dan bisa dibawa kemana-mana, yaitu portable. Nah, dan antena ini juga bisa berfrekuensi dengan 5G. Sudah main 5G. Jadi wah ini baru nih 5G ya sahabat inovasi. Nah, sebenarnya memilih inovasi ini apa sih yang melatar belakanginya? Yang melatar belakangnya itu dengan tujuan utama saya itu di alat ini, yaitu sebenarnya itu tujuan pertama sekali itu untuk melengkapi lab di kampus itu sendiri, karena belum ada antena microstrip. Tetapi di sisi lain antena ini juga bisa diaplikasikan dengan mudah dan bisa dibawa kemana-mana karena itu kecil dan dengan kabel koaksial aja. Jadi bisa langsung timbul sinyal 5G-nya. Tapi dengan satu catatan bahwa sinyal itu sudah ada di Palembang ini, Cetuna. Jadi ini seperti yang sekarang kan yang kita sudah ada di Palembang itu 4G ya. Masih 4G. Ini sudah lebih tinggi nih 5G sudah ya. 5G. Nah, ini alatnya ini adalah untuk mensupport sinyal 5G tadi ya. Iya. Ini luar biasa sekali nih, apalagi dia portable ya Iya, bentuknya ya. betul. Nah, manfaatnya sendiri ini apakah aplikasinya itu kepada handphone, laptop atau apa nih? Itu bisa kemana aja. Itu pertama itu bisa dicolok di laptop. Nah, dan bisa juga dicolok di handphone. Jadi kalau sementara saat ini Palembang belum ada 5G nih, di mana sih daerah yang udah ada 5G? Karena aku juga belum update nih, di mana sih? Kalau 5G itu sendiri nih udah ada pertama sekali itu di Bandung kemarin. Kemarin saya itu tes alatnya itu dan membuat alatnya itu ngerancangnya itu di Bandung, Mbak, kemarin di LIPI. Jadi ini dengan syarat tadi ya, ini aplikasinya bisa digunakan kalau di wilayah kita sudah support, 5G tadi ya. Nah, berarti ini misalnya nih, mungkin kalau di luar negeri nih udah ada support tentunya ya 5G, ini alatnya bisa dibawa ya, di sana kita bisa gunakan antena microstrip ini ya. Microstrip. Nah, ini sebenarnya kelebihannya nih dari alat ini sendiri seperti apa? Apakah memang sinyal pembaca sinyalnya lebih kuat atau bagaimana nih Nabila? Kalau untuk sinyalnya sendiri itu lebih kuat, Kak. Karena semakin tingginya sinyal, yo bisa
ini bisa lebih speednya lebih kencang. Oh, jadi perbedaan penangkapan dari 5G dengan 4G itu kalau kita pakai 5G lebih cepat ya lebih speednya ya? lebih speed yang 5G daripada 4G cak itu. Oke. Oh, jadi dia sudah pernah diuji cobakan dengan laptop waktu di Bandung ya berarti ya Iya, pernah, pengujiannya ya? Itu pernah sudah bisa ya? di laptop. Nah, kalau dari kelebihan dan kekurangannya nih dengan sinyal-sinyal atau alat yang sama nih ya untuk penangkap sinyal atau pemberi sinyal 5G-nya sendiri apa nih dari alat yang sudah Nabila ciptakan ini? Kalau itu tujuan misalnya karena kalau yang lama tuh besar atau bagaimana nih? Iya, kalau yang lama tuh dibawanya itu susah ya, nah harus pakai mobil atau segala macam. Tapi kalau ini kecil Kak, cuman sebatas telapak tangan. Cak itu. Tapi kekurangannya juga tuh susah Kak. Cak itu. Nah, maksud aku tuh kalau misalnya dia tergeser takutnya frekuensinya berubah. Cak itu. Oke, Jadi harus hati-hati dan megangnya terus ya. Itu. Emang kelebihannya dia portable, kecil ya. Tapi terlalu kecil. Terlalu kecil terlalu ya. kecil. Mungkin kedepannya ini bisa kali dikembangkan lagi nih oleh adik kita Nabila, diinsert ke handphone kali ya untuk pembacaan sinyal dari 5G tadi ya ataupun alat-alat elektronik lainnya ya. Nah, kalau dari segi harga sendiri gimana nih? Untuk dengan antena-antena yang lain itu masih bisa terjangkau. Kalau dengan yang sekelasnya di 5G sendiri gimana? Apakah termasuk murah atau mahal nih? Karena kan dia kecil, portable gitu. Iya, kalau di kelasnya 5G sendiri itu murah. Murah ya, sangat murah malah. Tadi kecil itu ya. Karena dia kecil, itu. Oh, ini kalau menurut saya ini luar biasa sekali loh sahabat inovasi di rumah, karena kan apalagi nih 5G masih jarang ya di Indonesia. Dengan adanya inovasi dari Nabila ini bisa perkembangannya bisa sangat maju ya, dengan alat ini bisa aplikasinya kemana-mana dan tentunya supportingnya sendiri juga udah mencapai sinyal 5G tadi ya. Nah, kalau misalnya karena kecil dia harus tentunya hati-hati ya peletakannya itu sendiri karena rentan ya. Iya, sangat rentan. Nah, waktu penggunaannya atau pengaplikasiannya di Bandung ya? Iya. Nah, itu gimana tuh waktu itu sempat tidak membandingkan misalnya alat laptop A menggunakan 5G nih, alat yang ini masih menggunakan 4G, dari speednya memang terlihat sangat beda. Kalau 5G itu lebih kayak lebih cepat Kak, lebih cepat banget gitu ya, kebuka langsung ya. Tidak capek itu nunggunya muter-muter apalagi mungkin karena 5G ya belum penuh ya jaringan karena masih terbatas, belum ada yang pengguna yang banyak. Kalau 5G kan sudah banyak penggunanya. Nah, tapi kalau 4G kan masih minim Kak. Jadi tapi ya luar biasa tadi. Tidak rebutan sinyal intinya. Betul. Nah, ini kalau dari kampus sendiri ini udah digunain belum nih? Karena kan agak sulit nih penggunaannya di Bandung. Kalau untuk aplikasinya di kampus sendiri gimana? Kalau di kampus sendiri tuh untuk ini praktek sinyal kayak itu untuk elektrotegangan rendah. Itu diaplikasikan di kampus. Jadi itu tujuannya. Dia bisa dua fungsi ya. Bisa juga untuk praktek adik-adik kelas. Nah, bisa juga untuk nyari sinyal 5G tadi. Ini luar biasa sekali. Jadi selain tadi awalnya mungkin hanya untuk membuat praktikum ya, untuk membantu sinyal tadi ya, malah ditemukan yang lebih wah ini ya, ternyata dengan alat ini bisa menangkap sinyal 5G tadi ya. Oke, ini sahabat inovasi luar biasa sekali. Nah, mungkin nih untuk kedepannya nih ada harapan apa nih Nabila? Harapannya ke depan sih bila bisa kembang ke lagi yang sinyal 5G ini, kalau misalnya sudah ada induknya untuk sinyal 5G, biar bisa buat microchip lagi memperbanyak. Jadi kayak di Palembangnya udah ada menara-menara 5G-nya atau supporting sinyal 5G ya? Berharap kayak itu, karena di Palembang masih belum ada. Ini sahabat inovasi yang mungkin yang udah punya jiwa-jiwa bisnis atau entrepreneurnya ini muncul, alatnya tadi nggak terlalu mahal, mungkin bisa diduplikasi, perbanyak ya. Untuk kedepannya kan pastilah ya kita akan beralih juga kan, kita dulu dari 2G, 3G, 4G kan terus berkembang ya dunia digitalisasi kita. Mungkin pasti
lambat laun kita juga di Palembang akan masuk sinyal 5G tadi kan ya, karena kebutuhan kita juga terus bertambah ya. Jadi ini mungkin bisa bagi sahabat inovasi di rumah yang mungkin berminat ya Nabila ya, bisa menghubungi Nabila langsung nih atau mau tanya lebih jauh lebih lengkap nih mengenai microstrip tadi, ini bisa meninggalkan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation. Nanti bisa dijawab sama Nabila nih pertanyaannya seperti apa begitu ya. Oke nih Nabila, mungkin ada kesan atau pesan yang untuk sahabat-sahabat inovasi di rumah nggak nih? Untuk kesan dan pesannya, terima kasih sudah percayakan saya untuk maju ke sini gitu. Terus tuh terima kasih kepada Ibu Rektor Universitas Trinanti yaitu Ibu Manisa, dan juga Wakil Rektor 3 saya Pak Saiful, dan juga Bapak dosen-dosen teknik elektronik yang lain yaitu Pak Wahyu, Ibu Dina, Pak Muhni gitu. Dan terutama untuk keluarga di rumah, mama, papa, adik, kakak gitu. Oke, nih sahabat inovasi nih yang muda yang berkreasi nih, salah satu contohnya inovasi muda kita adalah Nabila Anggita Putri. Tentunya sahabat inovasi dimanapun kita berada tetap terus ya mengeksplor diri, menciptakan suatu kreasi yang bisa membantu kehidupan kita dan juga bisa membantu lingkungan kita ya, seperti salah satu contohnya adik kita Nabila ini dengan melihat kebutuhan kampus tadi ya, dan awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan praktikum namun bisa menjadi sesuatu inovasi yang sangat luar biasa. Nah Nabila, terima kasih sekali nih sudah hadir berbagi inovasi dengan sahabat podcast di rumah juga di podcast One Day One Innovation Balik Banda Provinsi Sumatera Selatan. Kita tunggu ya inovasi-inovasi yang berikutnya, apalagi pengembangan dari alat ini nih. Kalau sudah diperjualbelikan, kita turut bangga nih sebagai warga Sumatera Selatan nih dengan adanya penemuan dari adik Nabila ini, sahabat inovasi. Karena jangan lupa nih tetap turut berinovasi karena kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi. Setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.